Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih menjadi perbincangan hangat banyak kalangan. Suara-suara kritis terus mengemuka. Beragam pertanyaan dengan silih berganti tanpa mendapatkan jawaban pasti. Akademikus Nanyang Technological University, NTU Singapura, Profesor Zulfikar Amir mengingatkan pemerintah terkait proyek yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah itu. Ia menilai proyek Ibu Kota Negara Nusantara beresiko gagal karena Indonesia belum punya pengalaman dalam membangun sebuah kota. Saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual Pesadata bertajuk Merancang IKN jadi Smart Forest City Kamis 3 Maret 2022, Profesor Zulfikar menjelaskan sejak merdeka hingga saat ini Indonesia belum pernah membangun sebuah kota dari nol, dari tanah kosong hingga menjadi sebuah kota. Catatan yang penting kita garis bawahi di sini bahwa selama Indonesia merdeka kita belum pernah punya pengalaman membangun sebuah kota yang benar-benar from scratch dari awal ya, dari tanah kosong lalu kemudian membangun sebuah perkotaan yang begitu kompleks yang kemudian bisa berkembang menjadi suatu sistem urban yang dinamis dan berkelanjutan. Kita tidak pernah punya pengalaman untuk melakukan itu. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang menurut saya kita harus ekstra hati-hati. Di sisi lain juga kita perlu menggarisbawahi fakta bahwa yang namanya membangun ibu kota baru itu adalah sebuah upaya yang bisa disebut sebagai proyek yang berskala besar, yang sangat mahal dan tentunya memiliki tingkat resiko kegagalan yang tinggi. Ada satu buku yang ingin saya share di sini, yaitu buku dari Profesor James Scott, seorang antropolog dan sosiolog dari Yale University. Dia menulis buku berjudul Seeing Like a State. Di sini Prof. James Scott memberikan gambaran mengenai beberapa proyek berskala besar yang akhirnya gagal karena beberapa faktor. Salah satunya adalah gagalnya visi para pemimpin atau para elit politik di dalam mewujudkan apa yang ingin mereka capai, karena visi mereka itu istilahnya tidak grounded, tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Jadi terjadi semacam penyederhanaan realitas sosial politik, dan ketika visi itu diwujudkan akhirnya bersifat kontradiktif. Terlepas dari konsep IKN Nusantara yang ditawarkan pemerintah, baik Forest City atau Underwater City, Profesor Zulfikar melihat persoalan fundamental yang harus menjadi perhatian bersama. Ada 3 aspek yang ia garis bawahi terkait persoalan fundamental itu, yakni rasionalitas, waktu, dan proses. Menurutnya, soal rasionalitas pemindahan ibu kota negara itu sebenarnya sudah banyak kritik yang disampaikan para ahli. Argumentasi bahwa pemindahan ibu kota negara akan menyelesaikan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa masih membuka ruang perdebatan yang menganga. Menurutnya, hingga saat ini ia belum pernah membaca satu model atau sebuah simulasi yang menunjukkan bahwa ketika ibu kota negara pindah, maka akan terjadi pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Kedua, mengenai argumen bahwa pemindahan ibu kota itu dilakukan karena Jakarta sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, permasalahannya adalah apa yang kita lihat di Jakarta itu sebenarnya bersifat lokalistik, di mana permasalahan ini berakar pada infrastruktur urban di Jakarta, bukan karena ibu kota berada di Jakarta. Jadi kalau kita lihat misalnya kontribusi dari gedung-gedung dan segala aktivitas pemerintahan nasional di Jakarta, itu kontribusinya terhadap permasalahan urban di Jakarta itu di bawah 10%. Kontribusi terhadap banjir, kontribusi terhadap kemacetan dan sebagainya. Artinya sebenarnya aktivitas pemerintah pusat di Jakarta itu bukanlah sumber masalah dari permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta, misalnya banjir, kemacetan dan sebagainya gitu. Dan karena itu memindahkan ibu kota Jakarta
memindahkan ibu kota negara di Jakarta tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah Jakarta, justru akan meninggalkan permasalahan besar karena ketika kita tahu Jakarta belum selesai, lalu kemudian ibu kota dipindahkan dan kemudian akhirnya kita tidak pernah menyelesaikan masalah Jakarta secara lebih matang. Kedua masalah ini menurut saya menunjukkan bahwa rasionalitas dari pemindahan ibu kota negara itu masih bersifat intuitif, sayang sekali gitu. Jadi tidak ada rasionalitas yang benar-benar terukur yang dipakai oleh pemerintah untuk mengatakan oke, kita pindah ke ibu kota negara, kita pindahkan Kalimantan Timur karena alasan ini dan ini dan ini, dan ada bukti empiriknya, ada kajian-kajian teoritis dan analitiknya sehingga semua orang bisa setuju bahwa pemindahan ibu kota ini akan membawa manfaat buat seluruh bangsa Indonesia. Terkait persoalan itu, Profesor Zulfikar menilai pemindahan ibu kota negara di saat pandemi seperti sekarang bukan kebijakan yang arif. Situasi ekonomi dan sosial saat ini belum memungkinkan bagi pemerintah untuk menggarap proyek berskala besar dan berjangka panjang. Karena waktunya tidak tepat, ia melihat rencana pemindahan ibu kota negara ini lantaran ada keinginan politik yang dipaksakan. Pasalnya, kondisi finansial dan psikologis masyarakat saat ini belum siap. Sedangkan soal proses, Profesor Zulfikar mempertanyakan apakah pemindahan ibu kota negara itu akan berhasil atau gagal. Ada dua proses yang bisa dikaji. Pertama, proses politik, dan kedua, proses teknokratik. Proses teknokratik menjadi krusial karena itu yang menentukan kualitas dan tingkat keberhasilan pemindahan ibu kota negara Nusantara. Sayangnya, proses teknokratik itu tidak memenuhi standar minimal, dan itu dikhawatirkan akan membuat proyek ratusan triliun rupiah itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.